Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Baik, sebelum memulai perkuliahan, saya lakukan sensi terlebih dahulu ya. Abdurrahman Hakim. Abdurrahman hadir? Abdurrahman belum hadir ya. Ini betul kelas IF ya? Betul, Pak. Iya, Pak. Ali Usman. Ali Usman belum hadir ya. Edi Rasidi. Hadir, Pak. Habibi. Habibi belum hadir ya. Ilham Hamdi. Ilham Hamdi belum hadir. Ita Krisnawati. Hadir, Pak. Abdurrahman Hakim hadir, Holis. Pak. Oh, Abdurrahman. Oh ya, baik. Holis. Aifukur Rahman. Hadir, Pak. Mufid Triyono. Hadir, Pak. Ponsianus Prayogo. Hadir, Pak. Rafiatun Nasika. Rafiatun Nasika. Belum hadir ya. Romi Fadli. Ya, Pak. Romi hadir, Pak. Mohon maaf, minggu kemarin saya terlambat dapat jadwal, Pak. Jadi nggak masuk minggu kemarin, Pak. Oh ya, baik. Oke, makasih, Pak. Yuni Sarah. Hadir, Pak. Henry Taswin. Hadir, Pak. Bibi. Hadir ya. Ya Pak Habibie hadir Pak. Hisham Kurniawan. Hadir, Pak. Lamdes Simanulang. Lamdes belum hadir ya. Rizky Subagja. Rizky belum hadir. Yudi Kurniawan. Dia belum hadir ya. Oh, baik. Ada yang belum disebut? Oke Alfian Pak. Ada, Pak. Ilham, Pak. Ilham Hamdi. Iya, Pak. Ilham, Pak. Satu lagi siapa tadi? Oke, Alfian, Pak. Jadi, Pak. Alfian. Ya, kemarin saya nggak masuk karena baru dapat jadwal, Pak, sekarang, Pak. Oki Alfian. NIM-nya berapa? Muhammad Iya, Pak. Fatur Rozi, Pak. Muhammad Fatur. Oke Alfian dulu ya. Tadi NIM-nya berapa? Oke Alfian. Bentar, Pak. Saya kirim, Pak. Muhammad Fatur Rohzi. Muhammad Iya, Fatur Pak. Rohzi Muhammad juga Fatur Rozi hadir, Pak. NIM-nya ya diketik di chat ya. Muhammad Fatur Rohzi dan Toto Wahyudi. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Saya kirim, Pak. Oke, sudah, Pak. Oke, sebentar ya. Bisa. Muhammad Fatur Rohzi belum ya NIM-nya ya?
NIM-nya ya. Baik, ini di mata kuliah pemrograman.net betul ya? Untuk Betul, minggu Pak. kemarin Betul, Pak. sudah sampai mana penjelasannya? Baru perkenalan aja, Pak. Materinya sudah dikenalkan untuk Visual Studio atau .NET-nya? Perkenalan mata kuliah atau perkenalan apa nih? Iya, Pak. Perkenalan mata kuliah sama kenalan mahasiswa, Pak. Oh iya, baik. Materi untuk pertemuan pertama sudah dijelaskan oleh Pak Ibnu di pertemuan pertama. Belum ya? Oke, baik. Berarti kita jelaskan dulu ya untuk materi pertemuan pertama ya. Baik, untuk pertemuan pertama ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Jadi untuk perkenalan diri sudah pada kenal semuanya ya. Lalu ini untuk kontrak perkuliahan, jadi ada 4 poin penilaiannya dari presensi, tugas atau praktek, UTS, dan juga UAS ya. Dan di presensi bobotnya 15%, Ali Usman ya. Baik. Ali Usman. Nah, presensi bobotnya 15%, lalu tugas ataupun praktek 30%, UTS 25%, dan juga UAS 30% ya. Nah, ini nih untuk kontrak perkuliahannya. Jadi dalam satu semester ini kita akan membahas beberapa materi ya. Mengenai pengenalan Visual Studio-nya, keunggulan dan fungsi toolbox, database wizard, koneksi database ado.net, lalu kita juga belajar dataset, lalu link queue dan objeknya, link queue dengan XML, link queue dan entitas, dan juga link queue dan SQL ya. Jadi link queue ini kita membahas di beberapa pertemuan ya, cukup banyak ya. Dan juga reporting, installer, untuk membuat suatu installer, dan juga evaluasi dari project ya. Nanti teman-teman buat nih. Nah, ini untuk agenda hari ini ya. Jadi untuk agenda hari ini untuk debugging tidak termasuk ya. Kita akan membahas di 3 poin ya. Jadi pengenalan framework.NET, pengenalan Visual Studio, dan juga pengenalan dari struktur suatu project di Visual Studio ya. Nah, sebelumnya sudah mengenal apa itu .NET Framework? Atau pernah familiar dengan Belum, .NET Pak. Framework? Ini biasanya yang suka main game biasanya apal ya, ada library Visual C++ ya untuk redistributable ya kalau tidak salah. Nah, ini juga masuk ke dalam bagian dari .NET Framework ya.
Nah, ini ada beberapa poin ya dari yang jadi untuk setiap framework itu kan biasanya ada versi-versinya ya, framework yang kita gunakan ya. Nah, di sini juga sama di .NET ini. Jadi di .NET 4.5 ada beberapa fitur baru ya. Jadi beberapa fiturnya di sini dia tentunya sudah support dengan Windows 8 ya. Kalau sekarang sudah bukan versi 4.5 lagi ya. Sudah yang terbarunya saya belum terlalu update ya. Cuman di versi 4.5 ini dia sudah support Windows 8 nih. Jadi Windows 8 kalau yang mengikuti perkembangan Windows, jadi di Windows 8 ini sudah mulai adanya style UI yang baru ya, yang disebutnya itu Metro ya, Metro Style. Jadi ini dikembangkannya menggunakan .NET Framework ya, yang Metro UI ini. Dan juga dia sudah support ya untuk melakukan sharing DLL ya. Jadi kalau menggunakan operating system yang berbasis Windows, biasanya library-library itu berupa DLL ya. Jadi DLL ini sudah berupa kumpulan fungsi-fungsi ya, yang bisa diakses secara atau fungsinya itu sudah dibundle lah, jadi tinggal pakai ya, untuk aplikasi yang membutuhkan suatu fungsi pada DLL tersebut ya. Dan juga ini untuk Windows Presentation-nya, dia memiliki beberapa fitur yang baru ya. Jadi beberapa di antaranya itu dia sudah adanya improvisasi UI yang lama ya, untuk dilakukan integrasi ya. Dan juga fitur-fitur yang lain ya. Seperti Ribbon. Ribbon itu tampilan menu-menu ya. Biasanya kan ada menu-menu baru ya. Dia sudah bisa lebih banyak ya fiturnya. Dan ini untuk ASP.NET. Nah, ini di .NET ini banyak variannya nih. Nah, salah satunya itu dia ASP ya. Kalau ASP ini dia lebih fokus untuk web ya. Nah, di sini ada web API, ada JavaScript yang CSS-nya itu dia sudah bisa dilakukan kombinasi ya. Jadi kalau teman-teman yang bekerja sebagai web developer ini mungkin sudah terbiasa ya untuk minification-nya. Jadi JavaScript dan CSS ini sudah digabung, tujuannya untuk agar ketika suatu browser tersebut diakses oleh user, ini tidak terlalu berat ya. Jadi istilahnya itu sudah di minification ya. Jadi sudah ringan ya. Lalu dia mendukung MVC versi 4 ya. Jadi sudah ada kontrol asing ya. Asynchronous ya. Lalu web page-nya tipe 2 ini sudah support untuk autentikasi menggunakan OAuth dan juga OpenID, dan juga map-nya juga sudah support ya, di embed ya. Baik menggunakan Google Map, Bing, dan juga lain-lain ya. Dan ini web form-nya juga sudah mendukung tag-tag dari HTML5 ya. Dan berbagai fitur-fitur lain ya. Nah, ini ada Ado.NET ya. Ado.NET ini merupakan suatu koneksi ke basis data biasanya ya, untuk mengakses suatu field yang disimpan nih. Nah, ini penyimpanannya support banyak versi database ya. Nah, nanti kita menggunakan SQL ya, MS SQL ya. Juga di sini ada library kelas yang sudah disupport ya, baik itu untuk networking, untuk interface yang mengakses ke suatu input dan output ya, dan juga berbagai macam fitur lainnya. Dan di .NET ini support berbagai macam bahasa, baik itu C#, Visual Basic, F# maupun C++ ya. Nah, pada perkuliahan di sini kita akan menggunakan bahasa C# ya. Jadi bisa teman-teman catat, nanti kita akan belajar menggunakan C# nih. Sebelumnya sudah pernah menggunakan C# di sini?
Belum pernah Pak, cuman Belum, kalau Pak. plus dan C pernah sih Pak. Apakah itu masih sama Pak untuk sinteks-sinteksnya? Sebetulnya untuk C# ini dia lebih mirip ya, lebih familiar dengan Java ya. Untuk Java sebelumnya ada yang sudah pernah pakai. Kalau Java pernah Pak. Nah, kalau misalnya sudah pernah Java, maka tidak akan terlalu sulit ya untuk belajar C# ya, karena mayoritas penggunaannya itu, sintak-sintaknya dia mirip dengan Java ya. Nah, jadi di perkuliahan ini kita akan belajar menggunakan C# dan juga membangun aplikasi yang berbasis visual ya. Jadi lebih ke visual desktop ya. Jadi Visual Studio-nya nanti yang versi desktopnya ya aplikasinya. Nah, ini arsitektur umum dari Windows 8 nih. Jadi ada platform dari Windows 8 sendiri, dia itu pembangunannya menggunakan core-nya itu .NET Framework nih. Cuman di sini dibagi menjadi beberapa layer. Jadi ada layer kernel, system service, model controllernya, dan juga view-nya ya. Dan di sini menggunakan Metro Cell Apps ya. Metro Cell Apps ini dia di bawah atau bagian dari si Windows itu sendiri ya. Nah, sedangkan untuk desktop apps-nya ini merupakan surrounding apps-nya ya, yang bisa diinstal di atas si Windows-nya ya. Nah, untuk Metro Style Apps ini, yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya, dia bisa mendukung berbagai macam bahasa ya, bisa C, C++, C#, VB, HTML, CSS, JavaScript, dan lain-lain ya. Jadi untuk yang paling bawah ini merupakan kernel ya. Jadi kalau di mata kuliah sistem operasi mungkin teman-teman sudah mempelajari ya hal ini. Nah, ini kelebihan dari platform .NET nih. Jadi platform .NET ini dia mendukung interoperabilitas dan juga CLR ya. Nah, kenapa sih interoperabilitas ini penting? Jadi dengan adanya interoperabilitas maka dapat mengakses fungsionalitas baik itu program, library lain yang dijalankan di luar .NET environment-nya. Dan juga CLR ya. CLR ini dia bisa menjamin keseragaman ya dalam hal memory management, security, atau juga exception handling-nya. Nah, dari CLR tadi, ini kelebihannya yaitu adanya suatu common language infrastructure ya. Jadi di sini tadi yang sudah dijelaskan ya, mendukung berbagai macam bahasa. Jadi beberapa di antaranya C#, VB.NET, dan juga C# ya. Nah, untuk setiap bahasa pemrograman ini kan memiliki perlakuan yang berbeda ya tentunya ya. Jadi kalau teman-teman pernah pakai pemrograman PHP, lalu jika dibandingkan dengan pemrograman Java, maka tentu berbeda ya teknik dari kompilasinya ya. Makanya di sini ada compiler yang terpisah-pisah ya. Jadi untuk Java juga dia memiliki compiler tersendiri, C# menggunakan compiler tersendiri ya. Nah, karena memiliki suatu compiler yang berbeda, tetapi di dalam .NET ini setiap framework atau setiap bahasa tadi bisa dilakukan kompilasi yang kalau di mata dari pengguna ini dia dianggap sama ya, bisa dilakukan ya dalam satu framework .NET ini. Nah, ini karena apa? Karena adanya Common Language Infrastructure ini ya. Jadi di dalamnya ada Common Intermediate Language, jadi dia itu compatible ya dengan berbagai bahasa. Jadi dan di sini juga adanya Common Language Runtime ya. Jadi yang akan melakukan kompilasi si CIL tadi ke suatu bahasa yang bisa dibaca oleh mesin ya. Jadi bentuk biner ya. Jadi intermediate language tadi
Kompilernya itu bisa dari berbagai macam bahasa dan nanti diubah menjadi suatu kode biner ya. Jadi untuk compiler sebelumnya sudah pernah belajar teknik kompilasi? Pernah dapat mata kuliahnya? Kalau IF biasanya dapat ya teknik kompilasi ya. Bagaimana caranya suatu mesin bisa mengenali kode pemrograman yang kita buat ya. Nah, itu di mata kuliah teknik kompilasi ya. Jadi di teknik kompilasi kita sebetulnya mengecek ya pada susunan dari setiap kode yang kita masukkan, jadi nanti dianggapnya sebagai suatu hasil yang eh, memenuhi ya, outputnya sesuai ya. Nah, itu kita membuat suatu mesin compiler ya, kalau di mata kuliah teknik kompilasi ya. Jadi kita seperti membuat compiler sendiri ya. Jadi teman-teman bisa buat bahasa pemrograman baru ya. Kalau di teknik kompilasi biasanya belajar bagaimana suatu bahasa pemrograman itu bisa dimengerti ya. Jadi outputnya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Lalu di sini dia language independent ya. Nah, di sini untuk library-nya, dia bisa support berbagai macam library. Jadi ada database access, ada trading, lalu juga untuk desktop GUI-nya dia sudah disediakan. Untuk filenya, API dari web, tentunya keamanan, dan juga API untuk remoting dan juga lain-lainnya. Nah, ini platform dari .NET, dia itu berisi dari library dengan kelas-kelas yang basis ya, yang dasar. Yang dasar ini contohnya seperti input-output ya, dari suatu file, lalu juga interaksi database, dan lain-lain ya. Dan juga dia untuk deployment-nya sudah cukup mudah ya, karena sudah disediakan untuk wizard-wizardnya dan juga keamanan-keamanan, kebutuhan keamanan yang harus dipenuhi ini sudah ada di situ ya di wizardnya. Jadi cukup mudah ya untuk deployment-nya. Dan juga untuk keamanannya dia sudah menerapkan model keamanan yang terstandar ya. Jadi seperti penanganan untuk buffer overflow, untuk memitigasi race condition dan lain-lainnya dia sudah disediakan. Ya, ini untuk portability dia juga sudah support open standard. Nah, ini library-library yang disupport oleh .NET, beberapa di antaranya itu ada I/O, ada text, collection, dan lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa baca lebih lengkapnya di dokumentasi dari si .NET-nya, terutama .NET yang C# nih. .NET C# yang desktop. Nah, ini untuk IDE ya. IDE ini untuk C# sendiri sebetulnya kita menggunakan yang mainnya itu kita menggunakan Visual Studio ya. Microsoft Visual Studio. Nah, cuman teman-teman juga bisa menggunakan IDE lain seperti Visual Studio Code, MonoDevelop ataupun Sharp Develop nih. Cuman di sini ada beberapa kelemahan ya. Kalau kita menggunakan selain Visual Studio, Microsoft Visual Studio ya. Jadi nantinya teman-teman tidak bisa memanfaatkan dengan penuh ya ketika membuat suatu form atau tampilan untuk aplikasi desktopnya ya. Jadi disarankan, ini dari pengalaman kakak kelas ya di semester di tahun sebelumnya. Jadi ketika menggunakan selain Visual Studio itu tidak support ya untuk mengembangkan drag and drop fiturnya dan juga untuk integrasi secara langsung dengan Microsoft SQL Server atau SQL Express-nya nanti ya.
Cuman kalau teman-teman masih penasaran, coba diulik saja ya penggunaan Visual Studio Code dan juga yang lainnya ya. Nah, di sini teman-teman sudah familiarnya dengan IDE apa? Biasanya pakai Visual Visual Studio Code sih, Pak. Visual Studio Code nih. Yang lainnya Saya juga Sama, Pak. Visual Studio Iya, sama, Code, Pak. Pak. Sama. mayoritas Visual Studio Code ya. Jadi kalau pengalaman eh, mahasiswa yang tahun lalu, jadi mereka juga sama ya, mayoritas menggunakan Visual Studio Code, cuman untuk yang keluarannya berupa konsol itu masih mudah ya. Di Visual Studio Code dia install pluginnya dari Microsoft, ada ya untuk .NET dan juga untuk C Sharp-nya, dia nggak ada masalah. Cuman kalau untuk sampai membuat Windows Form ini, kalau tidak salah sih waktu itu tidak bisa ya, tidak support ya. Jadi mungkin sebaiknya teman-teman coba installnya yang Microsoft Visual Studio ya. Cuman agak besar ya untuk Microsoft Visual Studio ini. Jadi di Microsoft Visual Studio itu ketika instalasi, nantinya milih ya, ada beberapa checklist. Nah, nanti teman-teman pilihnya yang Windows ya. Yang Windows Form ya. Tunggu sebentar. Kalau tidak salah, cuman belum pernah saya screenshot ya kayaknya. Bentar, saya cari dulu ya. Studio. Ssion. Oh ini. Ini saya coba copy di slide ya. Ya, mau saya email. Nah ini ya, jadi disarankan eh, sebaiknya teman-teman installnya menggunakan Visual Studio 2022 ya. Nah, di si Visual Studio 2022 sendiri ini ada beberapa versi ya. Ada yang community, lalu kalau tidak salah ada yang profesional nih, ada yang pro dan lain-lain nih. Nah, ini pilihnya bisa yang community ya. Jadi ini versi gratisnya ya. Coba saya share Visual Studio. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Untuk IDE Microsoft Visual Studio ini ada yang ini LTS apa gimana, Pak? Versinya gitu. Maksudnya LTS itu kayak apa ya? kayak di Linux itu ya, Ubuntu ya. Ya kayak Linux gitu. Jadi Kalau nggak tidak terus-terusan update. kalau tidak salah sih dia belum ada yang versi barunya lagi ya. Jadi sama seperti IDE lainnya. Jadi kalau teman-teman pernah coba downloadnya Android Studio ataupun PHP Storm,
atau apalagi ya, NetBeans itu kan ada versi-versinya ya. Nah, biasanya kan versi-versi terbaru itu UI-nya juga beda ya. Jadi kalau sekarang sih paling baru belum ada lagi ya yang 2023 ataupun yang lainnya. Jadi mungkin teman-teman bisa downloadnya yang Visual Studio 2022 ya. Sudah cukup menjawab, Polis? Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi sebetulnya dia mirip dengan konsep IDE lain ya. Jadi biasanya ada versi baru, cuman sebetulnya kita tetap menggunakan versi lama juga tidak masalah ya. Karena kan versi baru hanya memudahkan saja ya. Ada, cuman untuk ketika sudah diinstal di user, biasanya tidak ada perbedaan ya, kecuali memang di versi baru tersebut ada support misal .NET-nya dia versi 5 gitu yang baru di. Nah, versi 5 itu bisa jadi tidak bisa digunakan di IDE yang versi lamanya. Itu bisa saja ya. Nah, ini ya. Ini share dulu ya. Nah, ini untuk downloadnya teman-teman bisa akses di visualstudio.microsoft.com garis miring download. Nah, di sini ada beberapa jenis pilihan nih. Ada community, profesional, enterprise, dan juga preview. Nah, kalau preview itu biasanya yang versi, kalau misalnya mau ada versi baru, nah ini bisa di preview sini biasanya. Jadi, seperti uh, beta usernya ya. Kita sebagai beta user di sini. Nah, ini kalau untuk profesional dan juga enterprise, dia berbayar ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan yang gratisnya. Jadi yang versi community ya. Nah, ini community ini gratis ya. Ini bisa klik download di sini. Jadi nanti ketika ada pop-up untuk melakukan instalasi, sebentar ya. Share lagi PowerPoint ini. Nah, ini ya. Jadi kalau teman-teman sudah beres download Visual Studio Community-nya yang versi 2022, nanti ada pilihan ya, pilihan untuk opsionalnya ya, yang bisa teman-teman mau diinstal ya. Nah, ini yang opsionalnya, kalau teman-teman install semua, ini maka akan sangat besar ya. Kalau tidak salah sih sampai 40 gigaan ya, menghabiskan hard disk space-nya. Nah, jadi untuk menghemat hard disk teman-teman atau memorinya ya, jadi bisa dipilih yang .NET Desktop Development ini ya, yang di bawah ini, .NET Development. Cuman kalau misalnya teman-teman nggak masalah ya, space-nya itu menghabiskan banyak, ini bisa diklik semua ya untuk eh, instalasinya ya. Jadi misal teman-teman, oh saya sekalian ingin mengembangkan yang web juga dan juga ingin coba untuk mengembangkan mobile-nya pakai .NET atau ingin bikin game yang berbasis .NET nih di sini di checklist semua aja. Ini terserah ya teman-teman nih. Cuman untuk perkuliahan ini teman-teman bisa downloadnya itu yang wajib di install yang .NET Desktop Development nih. Ini ada azan, kita tunggu sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan ya. Dan ini yang tadi ya, yang wajib diinstal nih, yang di checklist yang .NET Desktop Development nih. Kalau tidak salah ada mata kuliah multimedia ya. Ada yang ikut kelas multimedia? Itu kayak semester kemarin, Pak. Semester kemarin ya. Ada yang pernah ikut? Pakai tools apa untuk multimedia? Toolsnya? Holis ambil kelas multimedia? Pernah sih, Pak, Jam cuman berapa? Kalau multimedia yang kemarin tuh kalau nggak salah itu deh Pak, pengolahan citra. Pakai toolsnya apa itu? GIMP atau Photoshop, AI, Photoshop? sama AI, Adobe Illustrator. Oh, Adobe AI ya, Adobe Illustrator. Oh iya iya baik. Baik, sampai sini untuk IDE ada yang ingin ditanyakan? aman sih, Pak. Mana ya? Ada yang terkendala? Rata-rata pakai OS apa? Ini kalau yang biasa pakai Linux, coba di dual boot ya. Karena saya belum pernah coba cari tahu ya Microsoft Visual Studio ini dia bisa diinstal di Linux atau tidak. Cuman kalau disarankan sih install yang Windows ya, OS Windows ya. Jadi bisa pakai dual boot nanti ya. Ini Visual Studio karena dia kan basisnya dari Windows ya. Or Kalau Linux. saya lihat untuk Mac ada aplikasinya sendiri sih, Pak. Oh, ini ternyata ada ya. Ya, Ternyata jadi sekarang, Visual Studio untuk Mac. oh iya betul. Ada versi Linux, ternyata Linux dan juga Mac sudah ada semuanya. Berarti tidak usah install Windows ya. Jadi sekarang sudah support di Windows, macOS, sama Linux ternyata. Sudah support operating system yang majority ya. Sampai sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Dan ini installernya kalau tidak salah sekitar 3 giga ya menghabiskan space downloadnya ya. Jadi lumayan ini untuk Visual Studio yang .NET Desktop Development nih. Kalau tidak salah sekitar segitu ya. Nah ini sekitar 8 giga ya. Ini saya ambil di internet, kalau tidak salah sih sampai 11 giga nyampe ya. 11 gigaan untuk total space yang dibutuhkan. Nah ini terkait dengan IDE ya. Nah, untuk tampilan dari Visual Studio-nya sendiri, dia seperti ini ya. Ini yang versi 2010 ya, yang Ultimate ya. Nah, tampilannya cukup umum ya. Jadi ada toolbox-nya, ada Explorer, dan juga ini ada tampilan untuk kita memulai codingnya ya, untuk menulis bahasanya di sini. Dan di sini ada Solution Explorer, ini ada toolbar-nya ya, dan juga beberapa ribbon-nya. Nah, ini fitur-fitur dari Visual Studio ya. Jadi ada beberapa fitur. Ini ada mendukung dari Windows Home UI,
Nah, ini ada IntelliSense. IntelliSense ini seperti autocomplete ya. Jadi kan kelebihan suatu IDE ini dia sudah ada autocomplete-nya ya. Jadi untuk fungsi-fungsi yang sudah dibuat atau fungsi-fungsi yang sebelumnya kita sudah buat, ini bisa dilakukan autocomplete ya. Jadi biasanya shortcut-nya itu control space ya. Jadi sudah dilakukan improvisasi ya. Dan untuk searching-nya juga sudah dipermudah. Jadi misalnya teman-teman sudah untuk suatu project itu kelasnya sudah banyak ya, lebih dari 50 atau sampai seratusan ya, hingga ratusan. Nah, ini nih untuk searching-nya dia sudah cukup cepat ya, dan juga penampilannya lebih relevan ya. Jadi sudah diimprovisasi juga, sudah dilakukan eh, penambahan ya, penambahan kemampuan. Dan juga ini untuk debuggernya, dia sudah ada data tipsnya ya, dan berbagai fungsi-fungsi lain nih. Dan kalau teman-teman ingin melihat add-in-nya yang ada di .NET ini bisa diakses di nuget.org ya. Ini kita break dulu ya untuk sholat maghrib nih. Nanti kita bisa kembali lagi ke Zoom kelasnya, room Zoom-nya di jam 18.15 ya. Bagi teman-teman yang Muslim, dipersilahkan untuk beribadah lebih dahulu ya. Oke, Pak. Terima kasih.
Baik, kita lanjut ya. Sudah kumpul semua? Halo, halo. Iya, Pak. Hadir, Hadir, Pak. Pak. Baik, kita lanjut ya. Iya, Pak. Nah, ini tadi kita bahas fitur-fitur dari Visual Studio ya. Lalu ini untuk struktur dari project-nya ya di Visual Studio. Nah, di sini di Visual Studio ini ada dua istilah ya. Yang pertama project dan juga solution ya. Jadi di sini ada yang namanya project. Kalau project mungkin sudah umum ya. Teman-teman sudah familiar mungkin dengan istilah project ini. Jadi project ini suatu kontainer yang mengatur source code, data connection, dan juga referensinya. Jadi dalam suatu project ini dia bisa terdapat satu atau lebih suatu source code ya. Dan juga ada data connection biasanya atau ada referensinya. Jadi yang mengatur beberapa hal tersebut. Nah mungkin untuk solution yang baru pakai .NET atau Visual Studio, mungkin ini istilah baru ya, solution ini ya. Nah, bedanya solution dengan project, jadi solution itu dia suatu kontainer yang mengatur banyak project yang interdependent nih, menjadi satu kesatuan nih. Jadi intinya solution itu dia dalam suatu solution bisa terdiri dari banyak project. Jadi yang bisa saling berkaitan ya. Menjadi satu solution. Nah, ini bedanya project dan juga solution. Nah, ini ketika membuat suatu project atau suatu solution, di sini biasanya ada pop-up ya, untuk menampilkan suatu pemilihan ya. Jadi kita ingin buatnya itu apa. Jadi kalau di sini teman-teman menginstallnya lengkap, maka akan tampil juga lebih banyak pilihan ya, template-template yang muncul di sini. Nah, ini di Visual C#, jadi kita nanti lebih fokus ke Visual C# ya. Di sini ada Windows, Web, dan lain-lain. Jadi kita nanti pilihnya yang Windows ya. Nah, kita bisa untuk permulaan kita bisa memulai menggunakan console application. Jadi di sini contohnya untuk console application. Jadi di sini ada contohnya ini membuat suatu solution jadi university solution ya contohnya. Jadi di sini ada kelas Hello Student. Nah, ini contohnya ya. Contoh dari Hello Student di sini kalau kita perhatikan ya untuk naming convention-nya dia mirip dengan pemrograman Java ya. Jadi di sini kalau Java itu kan dia untuk bisa dijalankan suatu kelas atau suatu source code-nya ini wajib ada void main-nya ya dengan argumen string array string ya. Nah, di sini juga sama ya. Dia penulisannya hampir mirip dengan Java ya. Jadi kalau yang familiar dengan Java ini sangat mirip ya. Dan di sini ada fungsi-fungsi umum ya. Yang karena ini kan di konsol ya. Jadi console.writeLine nih untuk menuliskan satu baris ya. Dan untuk read key ini dia nanti bisa membaca suatu inputan ya. Nanti kita jelaskan lebih detail ya untuk sintaks-sintaknya ya di pertemuan berikutnya ya. Nah, ini untuk menjalankan suatu programnya sendiri. Jadi ada beberapa pilihan. Bisa start debugging ataupun start without debugging. Jadi debugging ini untuk melakukan
memonitor ya, bisa digunakan untuk memonitor suatu proses fungsi maupun variabel. Nanti akan kita jelaskan juga ya cara debugging di Visual Studio ya di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Nah, ini nih kalau kita run programnya maka akan muncul tadi ya, karena ada write line hello world, jadi muncul nanti hello world. Nah, ini kalau ingin menambahkan suatu project baru di solution tadi, maka ini bisa diklik kanan ya. Cukup mudah ya. Nah, ini kalau ingin menambahkan suatu kelas lain, juga sama ya, diklik kanan ya. Diklik kanan juga. Nah, ini contoh tampilannya, dia menambahkan suatu kelas baru University Lib ya. Jadi di sini membuat kelas student, ini untuk University Lib ya, di bawah University Lib. Jadi di sini ada variabel name dan juga NRP. Jadi sangat mirip dengan Java ya. Jadi ada getter dan setternya ya. Nah, ini menambahkan reference. Jadi misalnya untuk project University Lib ini dia digunakan kelasnya di Hello Student. Ini nanti bisa ditambahkan sebagai reference ya. Nah, nanti dia ada using ini ya, using University Lib. Jadi nanti bisa digunakan ya untuk si University Lib tadi ya. Nah, ini kan dia ngambil dari si University Lib ya. Ini untuk menjalankan main project-nya ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini belum bisa saya tampilkan ya, karena di laptop yang saya gunakan masih ini ya, masih belum beres untuk download Visual Studio-nya ya. Karena belum saya lakukan setting juga. Jadi teman-teman juga silahkan menggunakan Visual Studio atau untuk jadi di pertemuan satu ini nanti ada tugas ya, bisa teman-teman lihat ya di e-learning ya. Nah, tugasnya untuk tugas pertama mungkin teman-teman masih bisa menggunakan Visual Studio Code ya. Jadi pakai Visual Studio Code juga sudah bisa ya. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya bahas ke tugas pertama? Silakan. Silakan, ada yang ingin dibahas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Paling untuk e-learningnya sih, Pak. Ya. Saya masih belum bisa masuk untuk e-learningnya karena saya eh, mahasiswa konversi ya. Oh, baik-baik. Jadi saya agak kesulitan untuk Oke. buka e-learningnya. Sebentar ya.
Sama mau tanya Pak, kelas ini ada grupnya nggak ya? Saat Grup ini WhatsApp. masih belum ya, belum ada ya. Oh, belum ada ya. Oh, oke, Belum oke. ada, nanti Terima kasih. silahkan untuk ketua kelas mungkin bisa dikoordinasikan ya dengan teman-teman lainnya. Kalau misalnya ingin dibuat WhatsApp grup kelas ya. Hmm. Oh, maaf Pak, ternyata akun saya sudah bisa masuk untuk e-learning-nya ternyata. Oh, baik. Ada yang belum bisa untuk e-learning? Ada Pak, saya masih belum masuk. Oh, masih ada ya berarti. Saya mahasiswa pindahan juga Pak. Oke, baik. Pak, maaf. Iya, Tapi kalau silakan. saya lihat untuk course-nya semester 1 semua sih. Kayak nggak ada Oh, yang semester masih 5 belum saya. didaftarkan berarti ya dari Kemungkinan adminnya ya. iya. Nanti Iya. berarti untuk tugasnya nanti saya buat ininya dulu ya, penjelasannya dulu ya di PowerPoint ini. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baik, ini untuk tugas pertama ya. Jadi cukup mudah ya, teman-teman ya. Apalagi yang sudah berpengalaman coding ya. Jadi di sini untuk tugasnya membuat suatu fungsi yang menerima inputan ya, suatu bilangan tertentu ya, dan akan menampilkan keluaran bahwa bilangan yang tadi diinputkan itu ganjil atau genap ya. Jadi sebagai contoh, program tersebut menerima inputan, misal menerima inputan tertentu, misal saya ketiknya itu 2 ya, angka 2. Nah, setelah di enter maka
program tersebut akan menampilkan informasi kalau dua tersebut genap misalnya. Ataupun saya input angka 7, maka akan menampilkan ganjil. Cukup mudah ya untuk tugasnya ya. Dan nanti bagi yang belum memiliki akses e-learning ini dapat mengirimkan via email ya ke taufik@itts.ac.id dengan subjeknya ini menggunakan dalam kurung ya, dalam kurung .net_2023_car ditutup kurung, lalu dalam kurung tugas _1 dalam kurung lagi baru nama mahasiswanya. Ini bagi yang belum memiliki akses e-learning ya. Nah, kalau yang sudah memiliki akses e-learning ini bisa diupload saja nanti via e-learningnya. Dan tugas yang diupload ini berupa laporan ya. Nah, di laporan tersebut diisikan source code-nya berikut dengan penjelasannya dan juga screen capture-nya ya. Dan juga dikumpulkan juga si file source-nya ya. File source code-nya ya. Nanti bisa di zip atau di RAR. Nah, ini batas waktu pengumpulannya 1 minggu dari sekarang ya. Sampai 16 Oktober 2023 ya. Nah, untuk tugasnya ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Cukup, Pak. Sudah cukup Ini jelas, Pak. menggunakan C# ya. Ini kalau pakai Visual Studio-nya itu Visual Studio yang konsol ya. Kalau untuk target netnya terserah nggak apa-apa, Pak. Bebas untuk itunya ya. Versinya ya, bebas. Ada lagi? Ya, silakan Rizky. Oh ya Pak, mau nanya, sebelumnya udah absen belum Pak ya? Tadi saya masuk jam 17.30. Oh, sebentar ya. Rizky, Rizky Subagja. ini baru juga ya? Iya Pak, mahasiswa baru. Oh, iya. Untuk NIM-nya? NIM-nya Rizky 10. sebagai sudah ada. Sudah ada. Mohon Oke. maaf. Baik. Yang belum ada NIM-nya, datanya di saya Muhammad Fatur Rozi ya. Oh, ini sudah dikasih ya? Terlewat. Sudah saya chat, Pak. Oh iya, baik. Mohon maaf. Iya, Pak. Lewat. Makasih, Pak. Tenang. Raffiatun belum ya, berarti ya belum hadir ya. Dan Lamdes lalu Yudi. Baik, untuk tugasnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau terkait hal lain? Silakan. Ya Pak, mau nanya Pak, Ya, silakan Ilham. tugasnya harus di-download dulu Pak, Visual Studio-nya Pak. Ini untuk tugas yang pertama ini masih bisa dua opsi ya. Bisa menggunakan Visual Studio, Microsoft Visual Studio 2022 atau menggunakan Visual Studio Code deh. Jadi nanti kalau pakai Visual Studio Code bisa ditambahkan ya pluginnya. Cuman saya juga belum pernah ya kalau pakai Visual Studio Code deh. Kalau tidak ada salah di situ ada plugin untuk .NET dan juga untuk C#-nya ya. Jadi bisa ditambahkan nanti
nanti dari situ bisa membuat fungsi ini tadi ya. Kalau dari mahasiswa yang tahun kemarin sih, dia masih belum ada isu ya untuk yang pembuatan konsol ini. Kecuali nanti kalau sudah menggunakan Windows Form nanti ya. Ini kan kita belum memanfaatkan Windows Form ya. Jadi belum ada masalah sih untuk tugas pertama ini. Jadi bisa dicoba ya kalau misalnya masih mau menggunakan Visual Studio Code ya. Cuman kalau ternyata ada masalah, coba diinstall saja yang Microsoft Visual Studio-nya ya. Silakan, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri ya perkuliahan untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, selamat malam Terima kasih, semuanya. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam, wabarakatuh. Pak. Selamat Malam, Pak. malam.